Para bapak, ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah tadi sholawat Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kepada Rasulullah SAW. Para bapak, ibu, dan saudara sekalian yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kuncinya akhlak. Bila mana akhlak kita itu baik, maka tentu kita akan dicatat oleh Allah sebagai makhluk yang baik. Kami ucapkan terima kasih juga kepada semua yang hadir di sini berkat dukungan Bapak Ibu serta saudara-saudara dan adik-adik sekalian. Kegiatan ini terselenggara dengan meriah. Tentunya yang diharapkan adalah sanggup apa yang bisa dilaksanakan, meskipun sedikit, meskipun kecil, kalau itu diamalkan, apalagi berkelanjutan, itu sangatlah mulia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekaligus kami mewakili takmir beserta pengurus. Bila mana dalam kegiatan ini banyak kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Alhamdulillahirabbil alamin.
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menghadiri acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak terputus salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebab beliaulah kita sampai dengan hari ini bisa berkumpul untuk datang, sebab kita tahu bahwa yang beliau sampaikan adalah kebenaran serta menjadi pelita di tengah kegelapan zaman kebodohan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada warga RW 9 Sawu Jajar sebab menghadiri majelis Maulid Nabi merupakan majelis yang penuh dengan keberkahan. Sebab majelis Maulid tidak lain dan tidak bukan kecuali di dalamnya disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Kita banyak menyebut Nabi Muhammad serta kita membaca sirah dan meneladani kisah serta jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, adalah bulan di mana paling banyaknya di seluruh dunia itu nama Nabi Muhammad disebut. Bulan Maulid adalah bulan paling banyaknya semua orang di dunia kembali mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan bulan Maulid pula bulan di mana semua manusia di bumi kembali menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedikit mengutip perkataan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, salah satu Grand Mufti. Mufti itu yang memberi fatwa, ya. Grand Mufti Mekah pada zamannya sekitar tahun 70-80-an. Beliau menyampaikan anna hadhil ijtima'at, bahwasanya perkumpulan-perkumpulan ini yang dimaksud adalah perkumpulan Maulid adalah perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Majmu'ah al-mubarakah, beliau menyebutkan. Kenapa? Li'anna fihi, karena di dalamnya terdapat fursatun dhahabiyah, kesempatan emas, lil ulama'i wad du'at, kesempatan para ulama serta para dai, ayuzkaro bin Nabi, untuk mengingatkan kembali masyarakat awam, masyarakat luas mengenai Nabi Muhammad SAW. Ini kesempatan terbaik, sebab sebagaimana kita tahu, hampir jangan jauh-jauh di sekitar RW kita ini berapa banyak yang kita dengar ya, toa masjid itu baca maulid, ya, mahal qiyam ya Nabi salam alaika. Sekalipun saat ini banyak para warga yang belum tahu maknanya, tidak apa-apa, yang penting ikut dulu. Insya Allah hari ini kita malam ini sedikit, ya. Kalau saya dibilang suruh ceramah saya tidak bisa, ya, karena kebiasaan kalau di pondok kami ngaji mesti dengan kitab, ya, kitab salaf. Kita di pesantren salaf terbiasa ngaji dengan kitab, sehingga yang keluar bukan dari kami, tapi semuanya bisa dibuktikan dengan ilmiah, ya. Jadi insya Allah nanti ini kita sedikit ngutip mungkin 2 atau 3 kitab maulid. Salah satu yang kita baca tadi, Maulid Ad-Dibai, itu dikarang oleh Syekh Abdul yang banyak, terus Duror, itu juga isinya maulid. Dan mungkin juga sedikit ada Maulid Diya'ul Lami, itu maknanya cahaya yang terang benderang, karangan Habib Umar bin Hafidhullah. Insya Allah kita nanti akan sedikit mengulik bagaimana sih
Nabi Muhammad seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, kisah-kisahnya seperti apa. Baik, sebelum memasuki itu, ada hal yang lebih penting, bahwasanya ini mungkin kita sering lupa, ya. Di surat ke-33 ayat 56, ya, itu Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikatnya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kepadanya dengan selawat yang benar-benar salat. Dalam konsep solawat ini kita sedikit bahas solawat, ya, karena temanya memang Maulid Nabi. Bagaimana gimana sih caranya? Kita ini selama ini Maulid Nabi, oh ya, datang ikut pengajian, habis itu pulang berkat. Maulid Nabi tidak sekedar itu. Maulid Nabi harus ada yang didapat, paling tidak satu akhlaknya Nabi atau satu sunnahnya Nabi yang kita terapkan dan kita niatkan untuk istiqomah sampai kita meninggal di hari nanti. Kenapa? Karena itu nanti yang akan menjadi syafaat kita fi yaumil qiyamah. Ini ibarat kata nih, ya, ibarat kata kita hidup, ya, jangan jauh-jauh. Yang paling gampang, kita mau menghadap presiden, tiba-tiba datang ke Istana Negara, apa bisa langsung berhadapan dengan Pak Jokowi? Tidak bisa, ya, mustahil. Kenapa? Karena pengamanannya ketat. Ada banyak protokol presidenan yang harus dilewati. Itu seorang presiden yang sama-sama manusia. Lah gimana kita mau nyampe ke ridhonya Allah kalau kita ibarat kata gak punya orang dalam, ya. Orang mau nemuin Pak Jokowi, kalau kita gak ikut protokoler kepresidenan, sulit. Jangan jauh-jauh. Saya punya teman menteri, saya Segaf Al-Jufri Mensos. Kami mau silaturahim ke sana. Waktu itu sama-sama tinggal di Madinah. Waktu sama-sama berkuliah di sana. Beliau waktu itu sudah jadi Mensos, saya ya, biasa saja, alhamdulillah seperti ini, ya. Jadi ketika mau ketemu itu sulitnya minta ampun. Akhirnya beliau bilang, coba kontak sekretaris saya biar nanti dikasih surat. Nanti ketika masuk di perumahan menteri, ya, disuruh ngasih surat pengantarnya, suruh ngantar ke rumah blok ini. Kayak gitu. Padahal hanya sekelas menteri, ya. Dulunya teman sahabat, ya. Sulitnya minta ampun seperti itu. Lah kalau kita, ya, presiden manusia, menteri ya manusia. Kita ini mau pinginnya dapat ridhonya Allah. Kita ingin di surga, ya, bisa melihat Allah. Kita ingin di surga ketemu Kanjeng Nabi. Lah kalau kita mau jalan sendiri-sendiri, seberapa lama kita nyampe, ya, dengan yang, ya, dibandingin dengan para sahabat terdahulu, seberapa taat sih kita, seberapa khusyuk sih sholat kita. Kalau kita ibarat kata gak gandol, ya, nggak pegangan sama surbannya Kanjeng Nabi, mau siapa yang diikut, ya. Jadi sholawat ini salah satu metode agar kita cepat sampai, ya, cepat sampai ke ridhonya Allah dan juga ridhonya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena di Quran, ya, mesti gandeng, pasti. Qul atiiullaha wa atiiur rasul, ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Nabi. Jadi kalau taat sama Nabi mesti sudah taat dengan Allah. Karena nggak mungkin, ya, Kanjeng Nabi terus tiba-tiba bikin aturan sendiri, ya. Karena di Quran juga disebutkan, ya,
bahwasanya tidaklah yang diucapkan itu bukanlah hawa nafsu, melainkan kecuali wahyu. Ya. Sholawat ini, kalau kita menilik kembali bahwasanya sholawat salah satu metode di samping kita gelandut sama surbannya Kanjeng Nabi adalah wasilah atau cara, media, perantara untuk kita menguatkan ketauhidan. Orang kalau tauhidnya kuat, tauhidnya dipegang dengan teguh, ya, semakin baca sholawat semakin yakin dengan Allah, semakin tawakal dengan Allah, imannya semakin bertambah pada Allah. Kenapa? Sebab sholawat itu ibarat kata ada hubungan. Hubungan itu kayak cinta segitiga, ya, cinta segitiga. Jadi ada Allah, ada Rasulullah, dan ada kita, ya, segitiga hubungan, ya. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, limpahkanlah keberkahan, sholawat, rahmat, ta'zim, hormat kami kepada Nabi Muhammad. Di sini ketika kita bilang Allahumma sholli, ya Allah, itu menunjukkan bahwasanya kita makhluk gak punya daya dan upaya. Buktinya apa? Buktinya kita minta. Dan Allah sebagai Al-Mu'ti yang maha memberi. Jadi kita mintanya ke Allah, semoga Allah memberi rahmat ta'lim kepada Nabi Muhammad. Sebagai apa? Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jadi hubungannya segitiga, ya. Kita minta ke Allah, Allah ngasih rahmat ta'lim kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya, tahu siapa yang bersolawat kepadanya. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya setiap malam Jumat, ya, ini yang khusus malam Jumat, ya. Makanya di beberapa tempat di musola-musola malam Jumat itu ada yang baca maulid tibaan, ada yang baca sholawatan, ada yang yasin dan macam-macam, ya. Itu dalam hadis disebutkan bahwasanya setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat, malaikat itu membawa setiap nama orang yang bersolat kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Fa'aradu alaihi, sama malaikat ditunjukkan, Kanjeng Nabi, ini loh orang yang bersolat kepadamu, siapa? Fulan bin Fulan, ya. Faraddas salam alaihi, maka Rasulullah juga menjawab salam kita, ya. Maka Rasulullah juga menjawab salam kita. Kemudian sahabat tanya, itu kan kalau masih hidup, kalau Kanjeng Nabi sudah meninggal gimana? Ya, sahabat tadi yang tanya gitu. Rasulullah bilang, inna ajsadal anbiya, bahwasanya jasadnya para nabi, ya, tidak akan hancur dimakan bumi. Ini jasadnya para nabi. Gak usah jauh jasad. Kita kalau tahu ada kisah orang penghafal Quran atau kisah orang yang kalau cerita-cerita di majalah Hidayah atau sinetron Hidayah, ya, biasanya apa, jasad jenazah utuh tidak hancur, mesti gitu, ya. Itu bukti nyata, itu manusia biasa. Lah gimana jasadnya para anbiya, para nabi? Lebih dari itu, ya. Para nabi itu yang meninggal, ya, yang meninggal dikubur hanya jasadnya. Karena apa? Karena di Quran disebutkan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan kamu jangan bilang, kata Allah, orang yang berjihad di jalan Allah itu meninggal, mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Bahkan mereka itu hidup. Ya. Ini Allah yang berfirman, Quran, bal ahya wa 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan di sisi Allah mereka ini masih dapat rezeki dari Allah. Ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya wal ahya wa 'inda rabbihim yurzaqun. Ya. Jadi para nabi, ya,
Ini yang disebut walatakunu limyabtalu fisabilillah amwat, itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kita nyebut orang yang jihad di jalan Allah meninggal, mati syahid, bilang kalau mereka mati, itu nggak boleh. Karena apa? Hakikatnya mereka masih hidup. Bal ahya wa 'inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhannya ini mereka diberi rezeki. Ini manusia biasa. Siapa orang yang jihad fisabilillah? Ya, guru ngaji. Kalau zaman dulu perang, ya, perang Uhud, perang Khaybar, termasuk perang mujahidin di Palestina, ini syahid, ya, orang yang jihad di jalan Allah fisabilillah. Kenapa? Mereka mempertahankan hidupnya. Ya, isunya sudah bukan agama lagi, tapi ini isu kemanusiaan. Ya. Mereka ini orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ini fisabilillah. Mereka nggak mati, jasadnya hancur, tapi hakikatnya mereka hidup. Ini orang biasa. Guru ngaji meninggal. Guru ngaji hakikatnya jihad. Kenapa? Jenengan kalau ibu-ibu bapak-bapak di kampung, pas pulang kampung balik, itu kan mesti ada guru ngaji yang udah tua banget, ya, ngajari anak-anak baca Iqra, ya, ngajari anak-anak alif bata, dan kebanyakan dia tidak dibayar. Berapa sih guru ngaji bayarannya berapa? Ya. Kalau dibandingin sama sekolah formal, SPP-nya kan bisa sampai ratusan ribu, bahkan awal masuk ya belasan puluhan juta. Itu padahal untuk ngejar dunia. Lah ngaji ini untuk akhirat. Dunia mungkin 30 tahun 40 tahun lagi maksimal 60 70, ya. Rata-rata manusia kita umurnya sekitar 70, 75, 80 bonusnya paling banyak. Habis itu selesai. Lah akhirat ini kita akan selamanya, ya. Lah orang-orang seperti mereka, guru ngaji, ya, imam masjid, muadzin, dan orang-orang yang mencari nafkah, termasuk orang bekerja. Bapak-bapak ini kalau ketika keluar rumah diniatin bismillah, saya niat cari nafkah ibadah untuk jihad fisabilillah. Untuk apa? Melanjutkan kehidupan keluarga dan anak-anak. Ini juga hitungannya jihad. Kenapa? Karena untuk mempertahankan hidup. Kenapa hidup harus dipertahankan? Karena kita hidup butuh untuk ibadah. Kenapa harus ibadah? Karena ibadah samune mati. Karena tujuannya jadi akhirat, maka ibadahnya, maka kerjanya jadi ibadah. Ya, yang kerja di kantor, selama diniatkan keluar bismillah saya niat untuk ibadah, untuk menafkahi keluarga, mudah-mudahan jadi jihad fisabilillah, maka jadi niatnya terhitung sebagai ibadah. Ini orang-orang yang jihad fisabilillah. Mereka yang meninggal, ya, kalau benar-benar tauhidnya benar, ya, imannya benar, mereka ahya hidup. Ini manusia biasa. Lah gimana kalau dengan Nabi? Maka waktu itu Rasulullah jawab, sesungguhnya jasadnya para nabi tidak dimakan oleh bumi, ya. Makanya kalau kita ketika bersolawat itu coba hudurul qalb, menghadirkan hati, menghadirkan bahwa saya Nabi Muhammad tahu kalau aku ini sedang bersolawat kepadanya, ya. Jadi ayo coba, terutama di bulan Maulid, ini bulan ibarat kata bulannya Nabi Muhammad. Ayo kita senangkan beliau dengan memperbanyak membaca sholawat, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian sedikit dari ayat yang mungkin juga perlu kita ulas, ya. Ada di surat Al-Fatah ayat 29, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil ila akhirih. Ayatnya agak panjang, ya.
Yang intinya bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Muhammadur Rasulullah. Itu ayat yang tadi dibaca, yang saya baca ketika awal pembukaan Maulid, ya, ketika baca sholawat. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad, ya, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tetapi mereka punya sifat saling mengasihi di antara mereka sesama orang-orang mukmin, ya. Tarahum ruk'an sujada, mereka terlihat tanda-tanda mereka sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka memohon karunia Allah dan keriduannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tampak pada wajah mereka itu bekas sujud, ya. Bekas sujud itu nampak, bukan berarti harus hitam, boten, ya. Jidat hitam memang orang sujud berarti. Cuma ciri yang paling nampak orang sujud adalah wajahnya bercahaya, sumeh, senang senyum. Orang ketika mandang adem, itu athari sujud itu. Jadi bekasnya orang sujud itu tidak nampak, fisiknya tidak nampak. Kalau memang ada yang hitam, ya memang kulitnya mungkin sensitif kena sajadah, ya, kena gesekan jadi hitam. Cuma para ulama menafsiri, ya, para ulama termasuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi menafsiri ayat ini dengan bahwasanya bekas sujud itu nampak di wajah dengan bentuk yang menyenangkan, ya. Ketika ketemu orang sumeh, senyum, orang mandang senang. Ada kan, ya, pasti kita pernah tahu ketika ketemu orang tuh nyeneng, no, ya. Nyeneng, no, nyapa, assalamualaikum Pak, gimana kabarnya, sehat. Ketika dipandang menyenangkan, ya. Orang kalau sujud gak mungkin mencurang, mencurang mungkin bingung, banyak masalah dunia, ya, mungkin belum bayar sekolah atau apa. Tapi orang kalau sujud, tanda sujudnya adalah nampaknya tawakalnya kepada Allah, nampak keriduannya kepada Allah, maka terpancar di wajahnya itu cahaya. Lah cahaya kalau di kita kan nggak mungkin cahaya murah terang gitu kan, enggak, beda. Kita bukan Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi salah satu sifatnya nanti itu ada. Kalau kita yang nampak di manusia-manusia macam kita, ya, yang rendahan, kita ini kelas-kelas umat terakhir, karen-karen, ya, udah sisa-sisa. Jadi ya, kalau ada orang sujudnya beneran, khusyuk, yang kelihatan adalah pancaran wajahnya menyenangkan, sumeh, dilihat, dipandang itu hati adem, ya, seperti itu. Min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Permisalan ini sudah disebutkan di Taurat, Pak, ya, dan di Injil. Wa mathaluhum fil Injil, ya. Jadi sudah disebutkan, sudah di zaman-zaman dulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad datang, ya, itu sudah disebutkan bahwasanya orang-orang yang bersama Nabi terakhir, mereka itu tegas terhadap yang tidak beriman, tetapi saling menyayangi terhadap orang yang nampak wajah bekas sujudnya di wajah mereka dengan wajah yang menyenangkan, ya. Seperti itu. Jadi paling tidak kita ini kalau gak bisa niru Kanjeng Nabi, ya sepersekian persennya lah, jangan sampai enggak. Kenapa? Karena senyum, Pak, Bu, sunnah. Ketemu orang senyum, sumeh, sunnah. Kecuali beda mahram, ya. Jangan senyum-senyum beda mahram, nanti artinya beda. Senyum-senyum pingin banget, ya. Ketemu bapak-bapak, yang bapak-bapak jamaah ketemu senyum, salaman, yang ibu-ibu ya sama ibu-ibu gitu, ya. Kenapa? Sunnah. Karena sunnah tidak hanya zahir. Jenggot, Pak, ini jenggot saya sunnah. Yang punya jenggot alhamdulillah, berarti ilmu sunnah, ya. Ya, banyak bersiwak, ya sunnah. Tidak punya nggak apa-apa, Pak, nggak wajib. Lajeng nggak tumbuh jangan dipaksa, ya. Kalau tumbuh alhamdulillah sunnah, ya. Sunnah. Tapi sunnah tidak hanya masalah zahir. Sunnah itu batin juga sunnah. Salah satunya senyum, ya. Husnudzon sama orang ini, sunnah Kanjeng Nabi itu husnudzon. Husnudzon bil makhluk wa husnudzon bil khaliq. Husnudzon sama sang pencipta dan husnudzon dengan yang diciptakan makhluk,
ya, itu juga sunnah ya. Ada banyak sunnah yang perlu kita kerjakan. Berapa Ustaz? Banyak, tak terhitung ya. Jadi ini kita mulai sedikit masuk ya. Ini yang kita baca, yang saya baca, ini salah satu bab di bab Maulid At-Tibai yang tadi dibaca sama Ustaz Hanafi ya. Di bab ke-7 ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim ya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Rahman At-Tibai menyampaikan dalam kitab Maulidnya, yub'atsu min Tihamah. Nabi Muhammad lahir di Tihamah. Tihamah ini kota Mekah. Nama lain dari kota Mekah itu banyak ya. Ada Ummul Qura, itu juga Mekah. Ya, kalau jenengan pernah dengar Universitas Ummul Qura itu di Mekah, itu sebutan dari untuk kota Mekah, sebutan lain. Kalau di kitab ini menyebut nama Mekah itu dengan Tihamah ya. Baina yadayil qiyamah, yang beliau ini nabi terakhir. Salah satu tanda kiamat paling dekat kalau di kitab-kitab adalah dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau adalah nabi dan rasul terakhir. Itu udah gak ada lagi yang diutus nih. Maka jadi tanda bahwa kiamat sudah semakin dekat. Fi dhuhrihi alamah, di punggungnya Kanjeng Nabi ini ada tanda. Ya, ada tanda. Tanda apa? Tanda kenabian. Yang itu hanya diketahui oleh para ahli kitab zaman dulu. Yang tahu ini siapa? Dalam sejarah yang tahu ini adalah Pendeta Buhairah ya, Pendeta Buhairah itu masih saudara dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah siapa Bu? Pak? Istri ya. Kalau Sayyidah Aminah siapa? Ibu ya. Ini penting ini. Kadang-kadang kita ini Islam, ya Pak Maulid ya datang, tapi keluarganya Kanjeng Nabi tidak hafal ya. Tahunya berita infotainment ya, Lambe Turah ya. Atau pemain sepak bola ya, hafal. Saat formasi ini, saat posisi ini pemain nikah sama siapa tahu ada. Tapi istrinya Kanjeng Nabi tidak tahu, ibunya Kanjeng Nabi tidak tahu ya. Penting. Paling tidak lah kita nggak kenal, ya sok kenal lah sama Kanjeng Nabi. Jangan wis gak kenal kablas ya. Udah gak mau tahu ya, jangan ya. Ini kita dalam rangka mengenal Nabi Muhammad ya. Jadi Pendeta Buhairah itu masih kerabat dengan Sayyidah Khadijah. Beliau yang tahu kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi terakhir. Kenapa? Karena sudah disebutkan ya di kitab-kitab sebelumnya ya. Pendeta Buhairah ini megang kitab Injil, beliau ahli kitab, makanya beliau tahu loh, ini kok ada orang dengan tanda yang sama dengan disebutkan dengan di kitab Injil ya, ada tanda di punggungnya. Kemudian yang menguatkan lagi setelah fi dhuhri alamah adalah tudhilluhul ghamamah. Beliau ini dinaungi oleh awan ya. Jadi ketika Pendeta Buhairah melihat Rasulullah di masa mudanya semakin yakin, loh ini anak ya, pemuda ini kok tanda-tandanya sama persis dengan utusan terakhir yang disebutkan di Injil ya. Mulailah penasaran. Tuti'uhus sahai, awan-awan itu manut sama Kanjeng Nabi. Sudahlah beliau dinaungi, kemana Kanjeng Nabi pergi, awan ikut ya. Beda kalau kita jalan di bawah matahari, ya makin hitam, makin panas. Boro-boro awan mengikuti kita, ya. Malah makin panas. Fajriyul jabinu layliyud dawaib. Kalau tadi tanda-tanda fisiknya, ya, ada tanda kenabian di punggungnya, kemudian ada awan di atasnya dan ikuti Kanjeng Nabi. Sekarang secara fisik Kanjeng Nabi fajriyul jabin, beliau punya dahi yang cerah. Lah ini dahi yang cerah ya tanda juga sujud. Kalau Nabi beneran bercahaya ya, Nabi beneran bercahaya.
lailiyut dawaib, rambutnya hitam pekat, ya. Rambutnya hitam pekat. Yusuf kan gitu Pak, namanya Nabi ya. Terus kalau ada orang tanya, kalau sama Nabi Yusuf gantengan mana Kak? Gantengan mana Mas? Beda. Nabi Yusuf tampan, ganteng. Sampai disebutkan dalam Qisasul Anbiya, kisah-kisahnya para nabi, gantengnya Nabi Yusuf itu seperti apa Bu? Ada yang ingat tak? Sampai budak-budaknya, pembantunya Siti Zulaikha ketika megang ngupas apel, ya, jari-jarinya kepotong karena lihat Nabi Yusuf lewat. Tadinya nggak percaya waktu Siti Zulaikha bilang, ini pemuda ganteng pol, ya apa sih Kak? Mungkin gimana? Seganteng apa sih? Gitu. Sampai ini kalau nggak percaya, ayo kita kasih tahu. Kamu duduk di sini berjejer, pegang apel kupasan. Habis itu Nabi Yusuf dikeluarkan. Waktu itu Nabi Yusuf ditahan, ya, karena ada fitnah. Nabi Yusuf dikeluarkan itu, ya. Budak-budaknya Siti Zulaikha, pembantu-pembantunya ketika ngupas apel sampai tangannya keiris gak terasa, ya, sampai tangannya teriris gak terasa. Itu Nabi Yusuf. Lah Kanjeng Nabi gimana? Ini kita tidak membandingkan para nabi, para rasul, tapi memang harus dibandingkan. Gak boleh bukan membandingkan, tapi harus dibandingkan. Bahwasanya, ya, kalau di Quran bilang kuntum khairu ummatin, kita ini orang terakhir itu umat paling baik. Dengan segala mukjizatnya Nabi Muhammad, dengan segala kelebihannya umat hari ini, dengan segala dispensasinya umat hari ini, ya. Umat zaman dulu ibadahnya sengsara aku dibanding dengan kita, ya. Kalau kita mau flashback ke belakang, gantengnya Nabi Muhammad ini diceritakan lebih tampan dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tampan, tapi tampannya bisa membahayakan. Faktanya apa? Faktanya tangannya orang bisa keiris. Ya, kalau Nabi Muhammad ditampakkan ketampanannya itu seperti Nabi Yusuf, andai kata, mungkin jantung orang yang lihat, ya, bukan lagi jari, jantung dan hatinya teriris-iris. Tapi tidak seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan, ya, di Al-Quran, bahwasanya Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Gantengnya Nabi Muhammad itu tidak melukai Pak Bu, tapi bikin orang yang lihat itu kayak terus melongo gitu, gitu, ya. Terus hatinya adem, ya. Sama kayak disebutkan di Maulid tadi, man ro'a wajhaka yas'ad, ya. Kalau tadi Ustaz Hanafi bacanya sambil pakai lagu enak, saya tidak bisa. Bisanya ya sudah bahagia. Man ro'a wajhaka yas'ad, barang siapa yang memandang wajahnya bahagia, ya. Jadi enggak malah teriris, ya. Karena beliau punya apa? Sifat rahmat, punya sifat kasih sayang. Kalau Nabi Muhammad tampaknya malah menyiksa umat, ya kasihan umat, ya. Tapi karena Nabi Muhammad punya sifat rahmat bagi seluruh alam, maka tampannya menjadikan kita bahagia yang memandangnya. Mudah-mudahan kita dikaruniai Allah untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Kemudian sam'uhu yasma'u sarirul qalam, pendengaran Nabi Muhammad ini tembus sampai ke Lauhil Mahfuz. Qalam itu pena, ya, ibarat kata ketika Allah mentakdirkan sesuatu, ya, di Lauhil Mahfuz, pendengaran Nabi Muhammad sampai ke sana. Tetapi memang tidak ditampakkan kepada yang lain. Top dari mukjizat. Tasaruhu ila sab'i tibaqi tsaraqib, dan penglihatannya beliau sampai ke Sidratul Muntaha juga, ya, sampai tembus langit ketujuh. Bahkan ini hadis sahih. Jenengan kalau pernah ngaji hadis, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan bisa ngaji hadisnya Kanjeng Nabi lebih detail banyak, ya. Karena kalau sekarang tidak nutut, paling tidak gambaran misalnya seperti ini. Ada di hadis itu ketika Kanjeng Nabi sholat, gerakannya mendahului Kanjeng Nabi. Posisinya pas di belakangnya Kanjeng Nabi, ya. Kanjeng Nabi kan menghadap kiblat, ya. Tapi tahu Kanjeng Nabi itu setelah sholat bilang, tadi siapa yang sholatnya mendahuluiku, kata Kanjeng Nabi. Terus ada sahabat angkat tangan.
saya Rasulullah. Terus Rasul bilang bahwasanya penglihatanku ke belakang sama dengan penglihatanku ke depan. Ya, jangan mendahului imam karena nanti merusak sholatnya. Jadi Kanjeng Nabi ini punya mukjizat, sekalipun di belakangnya beliau, ya, beliau itu tahu apa yang dilakukan. Ya. Jadi nggak heran kalau pandangannya juga menembus ke langit ke-7. Ya. Kemudian yang lain, mukjizat yang lain, qadamahu qabbalahu al-ba'ir fa azala mashtakahu minal mihan wan nawa'ib. Pernah Kanjeng Nabi itu, kakinya Kanjeng Nabi dicium sama unta. Unta itu terduduk nangis nyium kakinya Kanjeng Nabi, ya, fa azala mashtakahu minal mihan wan nawa'ib. Seakan-akan dia itu nelongso apa? Istilahnya apa ya? Sambat ke Kanjeng Nabi. Ya Allah, Kanjeng Nabi kula ini kayak gini. Begitu nyium kakinya Kanjeng Nabi, ya, fa azalahul mihan wan nawa'ib. Semua kesedihannya hilang. Ya. Kesedihannya unta tadi itu hilang. Binatang itu bisa sebahagia itu. Lagi kita ini umatnya kayak apa gitu. Ya, mudah-mudahan kita lepas dari majelis ini kita bisa makin kenal Nabi Muhammad, bisa makin cinta Nabi Muhammad SAW. Kemudian amana bihi dhubbu wassalamat alaihi al-ashjar. Kadal biawak itu beriman ke Kanjeng Nabi. Wassalamat alaihi al-ashjar, pohon-pohon itu mengucapkan salam. Ketika Kanjeng Nabi lewat ada biawak. Kemudian biawaknya ngomong, amanna bika ya Rasulullah, aku beriman kepadamu ya Rasulullah. Lah kalau biawak bisa beriman, kok masih ada orang yang mendustakan kenabian Nabi Muhammad, ya. Wasallamat alaihi al-ashjar, pohon-pohon ketika dilewati Kanjeng Nabi itu mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Ini kalau di akal kita nggak masuk, tapi di semua hadis yang menyebutkan ini, di kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, di Sunan At-Tirmidzi, Sunan Imam Ahmad, di hampir semua kutubus sittah kitab hadis ini disebutkan ada bahwasanya pohon mengucapkan salam kepada beliau, ya. Wa khatabatul ahjar, dan batu ketika digenggam sama Kanjeng Nabi itu bisa ngomong. Wa hanna ilaihi al-jirbu wa haninu hazinun nadib, dan pelepah kurma, pelepah batang pohon kurma. Pelepah kan udah bisa dari pohonnya, ya. Kan mati sih. Alum itu apa? Layu, ya, layu. Sudah layu. Ya, itu ketika sama Kanjeng Nabi dia nangis. Hazin, sedih, kangen. Ya, kangen. Kenapa? Karena di hadis diceritakan bahwasanya Rasulullah ini salah satu nabi yang merakyat. Ya, nabi yang merakyat, bukan dibuat-buat, memang merakyat. Memang sebagaimana beliau adalah nabi perlu merangkul umat, ya benar-benar merangkul umat. Jadi ada momen di mana Nabi Muhammad itu kalau mau khutbah Pak Bu, nggak nunggu kayak saya dikasih mimbar gini, enggak. Ya. Kalau saya kan nunggu dikasih mimbar baru maju. Ya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad enggak, beliau sederhana, apa adanya. Pernah satu kali waktu Kanjeng Nabi mau khutbah, ada satu pelepah kurma sama Kanjeng Nabi ditaruh di depan, kemudian beliau berdiri di atasnya. Ya, kemudian Rasulullah khutbah. Kemudian setelah itu sahabat ngasih tempat khusus, ya, dari mimbar yang sederhana, mimbar kayak tempat untuk beliau khutbah. Jadi biar nggak dipelepah lagi. Pelepah kan ibarat kata orang mungkin lihat kok nggak proper ya, Kanjeng Nabi ini loh pemimpin umat seluruh dunia. Khutbah kok di atas pelepah kurma, kurang proper, nggak pantas, tak buat masih roto api. Ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, pelepah itu kan tadi ada di dekat situ, nangis. Pelepah itu nangis. Ketika ditanya sama Kanjeng Nabi, kamu kenapa? Aku rindu ya Rasulullah, engkau jadikan pijakan untuk berkhutbah. Itu pelepah bisa ngomong. Mukjizat. Dibandingin lagi, Mas, Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang mati, ya.
Keren mana mujizatnya Nabi Isa sama Nabi Muhammad? Bicara tentang, bukan keren ya, keutamaan. Kalau keren-kerenan ya, namanya mujizat memang tujuannya untuk melemahkan orang kafir yang tidak beriman. Tapi kita bicara tentang keutamaan. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, ya memang sudah selayaknya. Karena mayat itu dalam keadaan, andai kata ditiupkan roh, dia siap untuk hidup. Ya, dia siap untuk hidup. Ya selayaknya gitu. Maksudnya ya luar biasa. Tapi ya memang manusia awalnya punya nyawa, begitu dihidupkan lagi ya memang bentuknya seperti itu. Tapi Kanjeng Nabi bisa berbicara dengan benda yang mati. Luar biasanya Kanjeng Nabi seperti itu. Kalau batu aja bisa didengar sama Kanjeng Nabi, lah apalagi kalau kita sholawat, pasti Kanjeng Nabi tahu, pasti Kanjeng Nabi dengar, dan pasti dibalas. Ya. Jadi ketika batu pelepah kurma itu benda mati sih, sudah layu, bekas diinjak, bekas dibuat pijakan. Ketika nggak pijak di situ lagi, pelepah kurmanya nangis. Ya. Saking kangennya, karena begitu rindunya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yadahu tadharu barakatuhuma fil mat'imi wal masyarib. Dari tangan Nabi Muhammad telah nampak keberkahan-keberkahan makanan dan minuman. Contohnya apa Mas? Ya banyak. Jenengan kalau pernah kalau ini namanya ngaji ya, namanya ngaji di kitab di Sirah Nabawiyah pernah ketika sahabat Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang tinggal di masjid ya, Ahlus Sufah. Beliau setelah hijrah itu tidak punya tempat lagi, ya tepatnya di masjid itu dengan sahabat-sahabat yang lain. Sewaktu-waktu Abu Hurairah ini punya susu ya, terus karena saking cintanya sama Kanjeng Nabi, aku ingin berbagi sih, aku ingin ngasih hadiah Kanjeng Nabi. Aku ingin ngasih hadiah Kanjeng Nabi. Akhirnya dipanggil, Rasulullah, tafadhol, ini silahkan, aku punya hadiah susu buat panjenengan. Cuman satu lepek Pak, mungkin satu nampan gitu lah, kecil ya, kayak mangkok kecil. Habis itu sama Rasul ditanya, itu di belakang ada siapa aja? Abu Hurairah jawab, nggih kata, ya, kata Kanjeng Nabi gitu. Ahlus Sufah di situ semua, wis panggilan ke sini semua. Kaget Abu Hurairah, lo kok malah dipanggil sih? Gitu. Aku ini ngasih satu lepek, aku ini nganak-nganak istilahnya tak usahakan, aku gak minum karena bikin Nabi Muhammad tuh ngerasain ya, ngasih hadiah. Kok malah sama Nabi Muhammad dikasih, dipanggil sahabat yang lain yang buahnya Ahlu Sufah. Akhirnya begitu dipanggil sama Kanjeng Nabi, diajak tafadhol sini baris, yang megang susunya aku. Akhirnya baris dipanggil satu-satu Ahlu Sufah. Sama Rasulullah disuapin, ditulang ya, disuapin dengan secangkir satu lepek tadi itu ya, satu seduh sampai terakhir, yang paling terakhir Abu Hurairah udah ketar-ketir, ya oh cuma satu lepek, aku gak kebagian nih, saya ngeliatnya kebagian ya, yang lain dapat, aku gak dapat gitu. Sampai terakhir, hitungan terakhir Abu Hurairah dipanggil, Abu Hurairah, ta'ala labbaik ya Rasul, nggih Kanjeng Nabi. Ini bagaimana? Dilihat sama Abu Hurairah, satu lepek masih utuh, full. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Mujizatnya Kanjeng Nabi. Ya. Keberkahannya di tangannya beliau. Kemudian yang tidak lebih penting, ya, bahwasanya beliau in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nah, ini sifat yang patut kita contoh. Ini sifat yang perlu kita ambil. Ya, harus jangan bawa pulang, sebisa mungkin diamalkan dan diistiqomahkan. Ini sifatnya Kanjeng Nabi. In udhiya ya'fu ala yu'aqib. Rasulullah kalau diganggu ya'fu, memberikan maaf, wala yu'aqib, dan gak balas dendam. Repot tak Pak Bu? Repot.
Kalau diganggu, yang diganggu udah mungkin kalau kita pribadi diganggu bodo amat, tapi kalau udah keluarga ya, anak istri diganggu mesti jangketin temen ya. Dongkolnya banget, tak gak suka keluarga aku diganggu, difitnah, di ini itu. Tapi harus ingat lagi ya, bahwasanya Rasulullah itu dia ya'fu wala yu'aqib, wis dimaafin. Gampang mas sama ngomongin, iya ya sama-sama kita belajar ya sama. Bukan berarti lah saya tidak bisa melakukan itu, saya tidak ngomong ya kan, malah jadinya kan menyembunyikan ya. Ini akhlak yang harus kita contoh, sama-sama monggo kita belajar. Meskipun prakteknya pasti setiap dari kita ya lika-liku ngamalkan, namanya orang memaafkan itu paling sulit. Tapi insya Allah kalau udah lebaran ya diapuro ya, mudah-mudahan gitu. Kalau sampai habis lebaran kalau saya jaket masih dongkol, alamat mbak tidak sama uratnya kuman dan nanti ini naik ya. Wes biarin ya. Ikhlas berat, tapi mudah-mudahan kesabaran kita nanti diganjar oleh Allah dengan itu. Anfa'uhu ila asyrafil marad wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kalau dihina, nah ini in khusima, Kanjeng Nabi kalau dihina ya yasmut wa la yujawib, diem wa la yujawib, gak jawab, biarin ya. Ini ya sulit, tapi bismillah, mudah-mudahan kita bisa ya. Namanya dengar omongan tetangga lah pasti panas ya kuping ya, wajar manusia, Pak saya juga ya dengar omongan tetangga ini dan ini. Tapi ingat ya, ngadep hati astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Kanjeng Nabi kalau dihina tidak balas, diem. Bisa aku tanya Kanjeng Nabi, biarin ya. Berat, tapi mudah-mudahan yo barangkali kita ini sholat sunnahnya ya segitu-gitu aja, puasa kadang ya Ramadan toh ya, kadang sholat malam kalau gak lupa, lepas gak kecapean ya. Witir kalau pas gak keburu lapar makan ya. Bismillah wis sholawat niat ngamalkan sifatnya ini. Andai kata kita gak iso nulung dari segi ibadah, mudah-mudahan dari segi sabar dan maaf kita nuntut ya. Amin. Kemudian fi mawqifil malaikati ya fokus ila kawakib itu taqul kawanin wa sala ila qabi qawsani kuntu ana lanati mahwal mukhatib. Jadi dari sekian banyak bait tadi yang dibaca sama Ustaz Hanafi, beberapa yang saya garis bawahi tadi itu yang itu tadi ya. Jadi ada memang sifat-sifat khalqiyah. Sifat khalqiyah itu sifat yang secara fisik nampak. Ya kayak tadi kalau darinya Rasulullah itu terang, rambutnya lebat, kemudian hidungnya berbentuk seperti huruf alif, bibirnya seperti huruf mim, ya, ganteng, ya. Itu sifat khalqiyah. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad dengan seperti itu. Juga ada sifat khuluqiyah, yaitu akhlaknya Kanjeng Nabi. Dia ya wala yu'aqib, kalau diganggu ya memaafkan dan tidak balas dendam. Wa in khusima yasmut wala yujawib, kalau dihina ya diem dan enggak jawab ya. Jadi ada sifat khalqiyah itu yang secara fisik nampak, dan khuluqiyah adalah sifat karakteristik adabnya beliau. Lanjut nomor cekap ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kapan kita ngaji sifat-sifatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan diberi kesempatan nanti lagi ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan, mudah-mudahan lepas dari sini. Ada satu wasiat dari guru saya Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Bakar bin Salim ketika menit-menit terakhir saya pulang dari Madinah. Waktu itu saya sudah gak kuat nangis karena mau pulang ke Indonesia, meninggalkan Madinah. Terus beliau bilang gini, tapi dalam bahasa Arab ya, ente kalau pulang ke Indonesia ya, ente baca sholawat, ente ngadakan
acara Maulid Nabi, usahakan, ingatkan para jamaah, pulang dari sini harus bawa minimal satu sifatnya Rasulullah, dibawa pulang. Harus minimal satu. Jangan sampai datang ke sini hatinya kotor, pulang tetap hatinya kotor. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita karena keberkahan majelis ini, kita menyebut nama Nabi Muhammad, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan Nabi Muhammad kita semakin dekat dengannya dan Allah ridho dengan kita. Baik, semoga sedikit dari yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi, bahwasanya kita hidup jika tanpa tuntunan Nabi Muhammad dengan siapa lagi? Yang nampak kita benar-benar kita pegang Al-Quran dan Sunnah, karena itu dari Nabi Muhammad. Kemudian kita pegang juga dawuhnya, perkataannya para ulama. Karena kenapa? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi kita kalau ngartikan Quran sendiri tidak nutut. Kalau tanpa tafsirnya Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, nggak tahu maknanya akan sujud. Ya, bekas sujud itu maknanya seperti apa kita tidak tahu. Tapi karena keberkahan beliau-beliau, mereka ini ulama-ulama, masya Allah, jadi kita paling nggak bisa berpegang teguh dengan itu. Ya. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama yang alim, yang beneran alim, yang mengajarkan dengan syariat, yang mengajarkan tentang kemudahan beragama, yang mengajarkan untuk saling mengasihi, yang mengajarkan untuk saling berdamai, baik dengan tetangga, baik dengan keluarga. Ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Majelis ini ada kurangnya pasti dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastajibuna syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabihi as-salikin ala minhajihil qawim, ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi dhayli rahmatihi wahsyurna ghadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u li khalaiqi fatarhamha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna min ghafilin 'anka wa la 'anhu qad rasinah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa wasalta bima'in taubati dhunubah wa satarta birida'il maghfirati 'uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanun mana'ahumul qada' 'anil wusul ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi as-sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wafiqna li'amalin salihin yabqasana 'ala mamarrid duhur. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li ni'matika syakirin wa li yawmi liqa'ika minadh dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghayra maftunin wa la makhdhulin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma kfina syarra adh-dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi ad-dunya salimin. Allahumma ij'al hadha ar-rasul al-karim lana syafi'a. Allahumma ij'al hadha ar-rasul al-karim lana syafi'a. Allahumma ij'al hadha ar-rasul al-karim lana syafi'a warzuqna bihi yawmal qiyamati maqaman rafiqa. Allahumma asqina min hawdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwa'ihi wada. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li
علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.